setempat, artinya di tempat domisili penduduk yang bersangkutan melaporkan kejadiannya itu. Nah, ini asas peristiwa tetap berjalan, artinya asas peristiwanya itu dituangkan dalam akte kelahirannya, tapi asas domisilinya dilakukan dalam penerbitannya. Jadi contohnya, kalau Pak Bambang Basuki ini punya istrinya melahirkan di Jogja, nah, setelah itu dibawa ke Jakarta sini. Nah, untuk pelaporan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI ini bisa diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI, tidak harus kembali ke Jogja lagi. Intinya itu. Yang ketiga, nah ini mungkin yang artinya barangkali ada yang merasakan ini tidak enak, tapi bagi kita ini adalah upaya kita, bagaimana upaya pemerintah ini untuk memberikan kemudahan dan tidak memberatkan bagi penduduk, yaitu dalam pelayanan dokumen kependudukan, administrasi dokumen kependudukan, baik dokumen pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, dilakukan secara gratis, tidak boleh dipungut biaya. Nah, ini kadang-kadang yang ada protes dari kepala dinas. Pada umumnya kepala dinas ini kan mengandalkan biaya dokumen ini sebagai bagian dari mata pencaharian. Nah, ini sudah nggak boleh lagi nanti setelah revisi undang-undang. Jadi semua gratis, baik IKTP, kartu KK, akte kelahiran, akte perkawinan, dan akte kematian, semuanya gratis. Yang keempat, nah ini mengenai stelsel aktif pelayanan dokumen kependudukan atau pelayanan administrasi kependudukan. Yang dulunya ini stelsel aktifnya berada pada penduduk atau diam di tempat penduduknya dari desa, kampung, kecamatan datang ke kantor dinas. Nah, yang aktif baru penduduknya. Nah, sekarang dengan adanya revisi undang-undang ini dibalik. Jadi stelsel aktifnya berada pada dinas atau pada pemerintah. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, tentunya konsekuensinya nanti teman-teman ADB ini bisa blusuk nah, untuk melayani dokumen kependudukan. Intinya itu. Nah, ini keempat ya. Kelima, nah, mengenai pengakuan anak. Nah, ya ini mengenai pengakuan anak. Pengakuan anak ini artinya dari seorang ibu dan seorang ayah yang perkawinannya atau pernikahannya sah menurut agama, tapi tidak sah menurut pemerintah. Nah, jadi belum punya akte kelahiran, akte pernikahan, surat nikah. Tapi dia nikahnya ada saksinya, ada kiai. Nah, itu kan menurut agama kan sudah sah. Nah, ini diberikan hak untuk pengakuan anak dengan catatan bapaknya mengakui bahwa itu anaknya. Nah, ini jadi diberikan hak pengakuan anak. Yang tadinya kan cukup dengan seorang ibu. Nah, nanti bisa dengan seorang ayah, tapi didahului dengan akte pengakuan anak dulu. Nah, yang keenam, nah ini sudah yang keenam ini mungkin ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, kaitannya dengan perubahan instansi vertikal. Nah, jadi nanti semua unit pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, baik di kabupaten kota maupun di provinsi, ini menjadi unit kerja vertikal. Nah, ini. Jadi langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebetulnya revisi undang-undang ini sudah disahkan 2 bulan yang lalu, tapi masih ada yang perlu dibahas kaitannya dengan perubahan menjadi instansi vertikal ini. Nah, kita dari Kementerian Dalam Negeri masih meminta, artinya kepada
Dewan ini, DPRD, supaya ya artinya dengan perubahan yang tidak terlalu artinya ekstrim dari SKPD daerah menjadi instansi vertikal. Tapi mungkin posisi terakhir yang barangkali yang paling peluangnya paling memungkinkan, SKPD-nya tetap SKPD daerah, tapi pengangkatan dan pemberhentian pejabatnya dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, ini intinya. Jadi nanti Pak Bambang Basuki ini bisa melihat mana ADB yang rajin. Nah, nanti mesti Pak Bambang mesti bawa itu catatan, bawa buku, data mana yang rajin. Nah, tinggal nanti kalau ada pas waktunya pengangkatan eselon 4, teman-teman ini mesti diutamakan untuk diangkat jadi eselon 4. Karena Pak Bambang Basuki mempunyai hak, mempunyai kewenangan untuk mengangkat itu. Nah, intinya itu. Tapi ya tidak semudah itu. Intinya kan usulan dari Bupati, tapi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Tentunya ya komponen yang melakukan itu adalah Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Makanya dengan Pak Bambang Basuki yang baik-baik supaya cepat jadi eselon 4. Nah, intinya itu. Kepala sekolah kan punya kewenangan untuk menentukan, memilih teman-teman mana yang rajin, mana yang enggak. Nah, jangan sampai kelihatan tidak rajin, itu intinya. Jadi itu 6 substansi inti dari revisi Undang-Undang 23. Mudah-mudahan awal bulan depan sudah disahkan. Oh ya, kelupaan ini tadi. Tentunya dengan perubahan ini ada konsekuensinya bahwa semua kegiatan operasional atau kegiatan operasional pelaksanaan program administrasi kependudukan di kabupaten kota dan di provinsi didanai oleh APBN. Nah, dengan dana DAK intinya. Nah, kalau dengan dana DAK itu tentunya tidak ada lagi kesenjangan atau perbedaan yang menyolok antara kabupaten kaya dengan kabupaten miskin. Nah, semua sama. Jadi nanti gambaran yang enak-enak, mungkin ada pengadaan mobil unit masing-masing dinas 10 biji gitu, itu dari APBN nanti. Nah, terus pengadaan motor Kawasaki yang itu Ninja itu, Kawasaki Ninja dari APBN untuk ADB. Nah, kita bicara yang enak-enak. Kalau yang ADB-nya cewek, pengadaannya Honda Beat, nah, gitu. Atau Vespa. Nah, pengadaan laptop untuk ADB, itu dari APBN nantinya. Nah, tapi juga untuk APBD juga mempunyai kewajiban, Bupati daerah itu, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membiayai kegiatan pengembangan data kependudukan. Nah, pengembangan data kependudukan ini artinya ya pengelola istilahnya pemanfaatan data kependudukan di kabupaten itu untuk analisis mengenai pendidikan, mengenai kemiskinan, mengenai pertanian dan sebagainya itu dibiayai oleh APBD. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan operasional dan kegiatan yang kaitannya dengan pelayan dokumen ini menjadi beban APBN. Yang jelas belangko, jaringan komunikasi ini semua didanai oleh APBN. Nah, di samping itu juga dalam pelaksanaan operasional ini nanti tentunya semua kebijakan di masing-masing dinas kependudukan kabupaten kota ini adalah sama, tidak ada yang berbeda. Dan pelayanan semua tadi yang digariskan oleh undang-undang semuanya gratis. Dan nanti sebagai pemahaman ini tentunya nanti kan dengan adanya istilahnya keseragaman ini tentunya juga harus ada
kesamaan antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Dan ini kita juga sudah mulai merintis untuk penerbitan sertifikasi ISO 9001 ini untuk pelayanan dokumen, dan ISO 27001 ya, untuk pengamanan data. Jadi nanti pengamanan data ini tugasnya adalah pada ADB ini. Tentunya makanya ini teman-teman dari LSN, Lembaga Sandi Negara, melatih teman-teman sekalian ini ADB ini untuk bagaimana caranya supaya pengamanan data ini bisa dilakukan di semua dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa kok pihak Dewan Perwakilan Rakyat ini, DPR ini, kekeh supaya dinas kependudukan kabupaten kota ini mintanya untuk dijadikan instansi vertikal. Alasan yang paling utama adalah kaitannya dengan pengelolaan data kependudukan. Jadi yang namanya data kependudukan ini kan harus dilakukan dengan profesional. Tidak boleh data kependudukan ini dipermainkan sebagai komoditas untuk kepentingan politik dan sebagainya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Makanya dengan adanya keseragaman nantinya dalam pengelolaan kependudukan, jadi teman-teman ADB ini mempunyai kewajiban untuk mengamankan data dan mengelola data ini secara profesional sehingga dapat diwujudkan adanya data kependudukan semua kabupaten kota yang akurasinya bisa dijamin. Sehingga dengan demikian data kependudukan yang bisa dijamin akurasinya ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan